Setelah ramai jadi perbincangan publik atas sikapnya yang memposisikan sang ibu Tamara Blazensky hanya sebagai tamu undangan di hari pernikahannya, akhirnya Teuku Rasya memberikan klarifikasi lewat akun media sosial pribadinya dan membantah semua tudingan miring publik terhadapnya. Berhubung banyak dari kalian yang seuzon bahkan sampai menghina keluarga dan adik saya rasa harus dilurusin. Mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu? Jelas kok dari potongan rundownnya, dari semua orang tua saya, nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem di saat prosesi adat pada akad nikah. Pada unggahannya, Rasya juga menjelaskan jika sebenarnya ia sudah menyiapkan seragam untuk sang ibu, namun karena terjadi miskomunikasi dengan pihak wedding organizer, busana tersebut tidak sempat dipersiapkan dengan baik. Untuk membuktikan ucapannya, suami Kleanta Islan itu memperlihatkan tangkapan layar percakapannya dengan Tamara yang membahas persoalan tersebut. Rupanya klarifikasi lewat media sosial tak cukup membuat Rasya puas. Anak sulung Tamara itu langsung menemui sang ibu untuk meminta maaf langsung. Pada foto yang diunggah Tamara, nampak Rasya sungkem di kaki Tamara, hal seharusnya Rasya lakukan saat prosesi akad nikah. Tamara pun mencium kepala Rasya dengan penuh bahagia. Alhamdulillah, ada getar yang tak mampu dieja oleh kata atau diartikan oleh persepsi keliru yang ditafsirkan oleh mereka yang hanya melihat dari tepian. Mama selalu merasakan ketulusan itu nyata dalam hangatnya pelukan kalian. Terima kasih Rasya dan Kenzo telah menjadi penyunjuk jiwa dan alasan Mama untuk terus melangkah. Bakti kalian adalah hadiah terindah, sebuah surga kecil yang Allah titipkan di dunia. Kebahagiaan mereka kemudian berlanjut saat ibu dan anak itu makan siang bersama Kleanta dan Kenzo, istri dan adik Rasya, yang penuh kehangatan seolah tak ada lagi ketegangan di antara mereka. Selebgram Clara Sinta akhirnya mantap gugat cerai suaminya Muhammad Alexander Asad ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai memergoki sang suami melakukan video call tak senonoh dengan wanita lain. Clara mengaku hatinya hancur. Mentalnya pun terguncang melihat suami yang dicintainya telah mengkhianati ketulusan cintanya. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain di depan suami saya. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari, itu juga terjadi pada suami saya. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya. Sepertinya Clara benar-benar menutup rapat hatinya buat Lexa. Meskipun suaminya itu berulang kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun ibu satu anak itu tetap pada keputusannya untuk berpisah. Sampai saat ini beliau permintaan maaf sama saya luar biasa, tapi tetap namanya hati wanita udah sakit, dikecewakan, sehingga udah tidak ada timbul kepercayaan lagi. Ya, perceraian kali ini tak akan mudah bagi Clara. Apalagi bersamaan dengan gugatan cerainya terhadap Lexa, ia juga harus menghadapi gugatan somasi dari wanita yang diduga melakukan video call tak senonoh dengan suaminya. Tak main-main dalam somasinya, IR, teman wanita dari suami Clara Sinta itu, meminta ganti rugi sebesar 10,7 miliar. Saya mendapatkan surat somasi dari saudari ini dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu 10,7 miliar rupiah. Tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting, saya sadar, namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itulah yang saat ini dirasakan Clara. Belum tuntas gugatan harta gono gini sebesar 13 miliar oleh mantan suaminya Denny Gustav, kini ia kembali menghadapi perceraian dengan gugatan somasi dari wanita yang justru telah merusak rumah tangganya. Lantas benarkah Clara tak akan tinggal diam dan akan melakukan somasi balik?
Pertama, kami juga akan menjawab somasi secara resmi, lalu juga kami akan melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi saudara itu juga, karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga, lalu terganggunya psikis anak. Terbangun lagi di antara Raffi Ahmad gerak cepat. Ya, mendengar ibunda almarhumah Julia Perez alias Jupe berteriak minta tolong, Raffi langsung mengutus orang kepercayaannya, Haikal Sanat, untuk menemui Sri Wulansih di kawasan Depok. Dalam pertemuan tersebut, Haikal menyampaikan bahwa dirinya datang atas arahan Raffi untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan yang dihadapi ibunda Jupe. Haikal juga menyinggung alasan Sri Wulansih menjual 2 unit apartemen Jupe secara khusus ke Raffi. Investasi yang terbaik itu salah satunya adalah investasi silaturahmi hal yang baik. Betul. Karena almarhum bokap gue bilang menyenangkan orang itu bukan kita kasih uang. Kalau kasih rezeki lebih ya nggak apa-apa. Selalu ingat kita sama teman-teman, uang juga nggak dibawa mati. Tuh menyenangkan orang itu pahalanya luar biasa. Yang mama selalu ingat tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Kalau mama kalau ada apa-apa hubungin Raffi Ahmad aja. Jadi memang jadi keingetan. Dan kemarin kalau nggak salah 17 Agustus kemarin pun juga Raffi tiba-tiba, Mama sehat ya Ma, Mama Raffi mau kasih. Setelah sempat membuat publik penasaran dengan teka-teki di balik gugatan cerainya, Nurul Kamaria akhirnya bongkar alasan perpisahannya dengan sang suami Angga Wijaya. Dalam sidang perdana dengan agenda mediasi terungkap bahwa keretakan rumah tangga Angga dan Nurul bukan karena orang ketiga ataupun KDRT. Ya, adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus membuat Nurul tak kuat menjalani rumah tangganya. Berbanding terbalik, Angga justru mengaku masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Alhasil, sidang mediasinya pun deadlock alias tidak menemukan titik temu atau kesepakatan damai. Ingin jujur terus terang, saya nggak mau ada perceraian, saya pengen baik-baik aja, saya pengen kembali lagi. Apalagi kan sekarang saya udah punya anak ya, itu jadi pertimbangan banget buat menurut saya. Nggak usah lah kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah lah ada perceraian, ribut-ribut. Mau mempertahankan sampai detik ini sesuai dengan gugatan. Yang mengejutkan, salah satu alasan pertengkaran yang sering terjadi antara Angga dan Nurul adalah Dewi Persik alias DP. Menurut Angga, sang istri risih lantaran netizen masih mengait-ngaitkan Angga dengan DP, padahal DP sendiri berharap rumah tangga Angga dengan Nurul masih bisa diselamatkan. Enggak sih, sebenarnya itu udah ke belakang. Kalau misalnya antara saya memang sering bertengkar aja, sering ada perselisihan paham, baik dari pekerjaan, dari masalah pribadi, hubungan yang mungkin komunikasinya kurang, yang kayak gitu-gitulah. Saya sudah tidak di rumah, cuman saya masih sering ke rumah karena kan ada anak saya kan. Mudah-mudahan kalau memang masih bisa bersatu ya bersatu. Pernikahan ini tidak akan bercerai kalau tidak ada pihak ketiga, tidak ada KDRT, tidak ada penipuan menurut aku ya. Jadi kalau misalkan memang tidak ada masalah apa-apa, ya mudah-mudahan bisa bersatu.